الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وبعد. أيها الإخوة, ada sebuah permisalan, yaitu orang yang baru belajar IT misalnya, ya, dia diajak untuk satu pekerjaan oleh pakar IT, ya. Apa kira-kira sikap terbaik dari orang yang baru belajar ketika si pakar IT, silah kita profesor doktornya, pasang sini? Tentu ya, ambil ini, copot di sini, ya, masukkan ini. Pasti yang keluar dari mulut dia tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Dan itu bagus. Dia tahu diri. Justru ketika dia sok kritis, sok ilmiah, berani membantah, hancur. Orang dia baru belajar sebulan 2 bulan misalnya, sementara yang nyuruh dia itu pakarnya, profesor doktornya, ya. Nah, begitulah kira-kira antara kita dengan Allah, bahkan jauh sekali. Allah itu jauh di atas profesor doktor tadi, dan kita itu jauh di bawah yang baru belajar tadi. Kalau dia betul-betul sami'na wa ata'na, apalagi kita. Apalagi kita. Oleh karena itu, antum lihat manusia-manusia soleh, manusia-manusia bertakwa, manusia-manusia berilmu, manusia-manusia dijamin surga, menonjol apanya? Menonjol apanya? Sami'na wa ata'na. Walaupun nggak masuk akal, nggak masuk logika, nggak masuk nurani, tapi disuruh oleh Allah sami'na wa ata'na. Bayangkan seorang ayah disuruh menyembelih anak. Akal siapa? Nurani siapa? Logika mana yang mau terima ayah disuruh menyembelih anak? Tapi karena Nabi Ibrahim berilmu, tahu diri, bertakwa, yang menyuruh adalah Allah, maka tanpa pikir panjang. Begitu pula Ismail. Ketika pertama kali Ismail mendengar rencana ayahnya, ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni adbahuka. Tadi malam aku bermimpi menyembelih engkau. Langsung dijawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insyaallah aku siap, aku sabar. Padahal perintahnya cuman lewat mimpi. Cuman lewat mimpi. Nabi Ibrahim faham, Nabi Ismail juga faham bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka tidak mungkin seorang nabi itu mimpi kacau, mimpi acak-acakan seperti kita. Kita kan sering, ya, mimpi kacau lah, nggak karuan. Mimpi kan ada 3, ya. Akan seorang sahabat pernah mimpi dan Nabi mengatakan engkau sedang dipermainkan oleh syaitan, ya. Yaitu ketika seorang sahabat pagi-pagi mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, tadi malam aku bermimpi
kepalaku lepas. Lalu aku kejar-kejar kepalaku. Kata Nabi, engkau sedang dipermainkan oleh setan. Artinya, nggak ada artinya, kacau. Nggak usah dipikir, nggak usah direken. Nah, adapun mimpi seorang Nabi pasti wahyu. Nah, sekarang kita lihat diri kita atau sebagian saudara kita yang berani-beraninya mengkritisi firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ambil contoh misalnya waris. Walir rijali mislu hadzil unsayain. Warisan anak laki-laki adalah berapa? 2 kali lipat dari anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 50 juta, anak laki-laki dapat 100 juta. Coba kalau pakai akal, logika nurani, kan sama-sama anak. Sama-sama lahir dari rahim yang sama. Ayah ibunya sama. Cuman beda jenis kelamin. Itu pun bukan maunya si perempuan. Kenapa dibedakan? Nah, lihat. Orang-orang yang ngomong seperti ini, coba kalau dia di posisi Nabi Ibrahim. Ya. Kalau enggak ditinggalkan itu firman Allah. Ya. Ini kan enggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim menyembelih putranya satu-satunya waktu itu, Ishak belum lahir. Ya. Nah, maka insya Allah kita belajar. Kita belajar untuk sami'na wa ata'na. Ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Dan pernah terjadi di satu ketika, di satu zaman, di satu masa, ketika kaum muslimin betul-betul sami'na wa ata'na, maka betul-betul Allah angkat mereka. Allah junjung tinggi derajat mereka, dan Allah rendahkan musuh-musuh mereka, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Yang sekarang terbalik. Sekarang betul-betul terbalik. Allah rendahkan kaum muslimin. Kaum muslimin sedang betul-betul direndahkan oleh Allah. Yang miskin, yang terjajah, yang porak-poranda, yang saling berperang, yang saling membunuh, itu kaum muslimin. Orang-orang kafir Allah angkat setinggi-tingginya. Yang kuat, yang bersatu, yang ekonominya maju, yang rapi, orang-orang kafir. Ya. Sampai melawan satu negara kafir yang dengan congkaknya membantai puluhan ribu kaum muslimin, wanita dan anak-anak. Gak ada yang tergerak. Betul-betul Allah sedang lemahkan kaum muslimin hari ini, terutama para pemimpinnya. Gak ada yang marah itu. Ya. Mestinya kan Raja Saudi marah, Presiden Indonesia marah, Presiden Mesir marah, Yaman, Irak, ya, Urdun, Yordan, Malaysia. Berapa belas itu? Mungkin berapa puluh pemimpin diam semua. Nah, keadaan ini betul-betul terbalik dengan kaum muslimin waktu itu. Heraklius, pembesar Romawi hari itu, ditunggu oleh Nabi di Tabuk 20 hari kira-kira, nggak berani datang. Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, habis itu Umar. Mereka semakin lemah, tunduk di hadapan kaum muslimin. Nah, mari kita lihat keadaan kaum muslimin hari itu. Kok begitu hebatnya? Gitu. Itu belajar senjata di mana, belajar ekonomi di mana, belajar persatuan di mana. Ternyata tidak semua. Para sahabat nggak pada belajar ekonomi, persenjataan, teknologi, tidak. Tapi diangkat oleh Allah setinggi-tingginya, karena sikap para sahabat adalah sami'na wa ata'na. Ambil contoh ketika turun akhir-akhir surat Al-Baqarah. Surat ayat yang sangat berat bagi para sahabat.
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apapun keburukan yang kalian tampakkan, ngomong kotor misalnya, mukul misalnya, nendang misalnya, ini kan nampak. Aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan di dalam hati, nggak ada yang tahu. Kata Allah, yuhasibkum billah, Allah akan bikin perhitungan. Para sahabat berat sekali menerima ayat ini. Kenapa? Karena keburukan walaupun sedikit di hati akan dihisap, akan dihitung. Maka berbondong-bondong beberapa sahabat menghadap Nabi alaihi salatu wassalam dengan berlutut, dengan mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal amal. Ya Rasul, selama ini kami dibebani amal, insya Allah kami sanggup. Disuruh sholat, insya Allah kami sanggup. Puasa, lapar, insya Allah kami sanggup. Zakat, haji, jihad, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, insya Allah kami sanggup. Tapi sekarang membersihkan hati kami. Artinya di dalam hati itu tidak boleh ada keburukan. Artinya ketika kita melihat misalnya wanita cantik tanpa sengaja, lalu di hati kita ada sesuatu, udah dosa tuh, gitu. Ketika kita melihat teman lama kita yang sudah berpisah 30 tahun, tiba-tiba bawa mobil mewah, gitu ya, kaya raya, sementara kita miskin, padahal dia dulu ranking 20, kita ranking 2 misalnya, ya. Terus nggak ada pikiran, nggak ada satupun pikiran, kan nggak mungkin. Ya kalau mulut senyum, kalau ngomong baik, tapi di hati apa iya, gitu ya. Atau taruhlah teman antum yang jelek bawa istrinya cantik sekali, sementara antum ganteng, ya, istrinya jelek, ya. Apakah tidak ada sesuatu di hati? Insya Allah ada. Itu sudah dosa menurut ayat itu, ya. Demi mendengar ini, Nabi mengatakan, apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yahudi Bani Israel? Sami'na wa asayna, kami dengar tapi kamu enggak mau taati. Jangan. Walaupun berat, katakan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami siap taat. Ya. Nah, inilah sahabat. Walaupun berat seperti apa, para sahabat sepakat, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ada tambahan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu sebelum turun ayat berikutnya, ya. Insya Allah ya Nabi, bismillah, kami dengar, kami taati. Ampuni kami ya Allah, hanya kepada Engkau kami semua akan kembali. Udah pulang, ya. Apa yang terjadi? Allah berikan hadiah besar kepada para sahabat ketika sahabat sami'na wa ata'na. Apa? Ayat itu dimansuh, ayat itu dihapus hukumnya, ya. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang dimansuh, dan mansuh itu ada 3 macam. Ini salah satu jenis mansuh. Ayatnya masih ada, lafadznya masih ada, masih kita baca, tapi hukumnya udah nggak ada, dimansuh. Mana yang memansuh, yang menghapus ayat itu? Ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang di luar kesanggupannya. Tentu nggak sanggup. Mana ada sih orang yang sanggup diem hatinya ketika ada sesuatu keburukan di mata kita, ya, yang seperti tadilah. Antum jualan bakso, di depan antum jualan bakso juga, antum sering nyobain,
jauh lebih enak antum, lebih murah juga, tapi sana laris sekali, antum nggak laris, nggak laku. Apakah mulut antum bisa diam? Insya Allah bisa, mulut bisa diam, tapi hati nggak bisa. Ada sesuatu, pakai apa dia ya? Pakai apa? Dosakah? Ya kalau ayat itu belum mansuh, dosa. Alhamdulillah ayat itu sudah mansuh, maka alhamdulillah tidak berdosa. Ya, selagi itu ada di hati antum. Kalau antum sudah keluarkan di mulut, entah sama istri, entah sama anak, entah sama teman, apalagi sama pelanggan, ya, paling pakai penglarisan misalnya, itu sudah dosa. Sudah dosa, sudah suudon, ya. Suudon itu di mulut. Iyyakum wadzan fa inna dzana akdzabul hadis. Hati-hati kalian terhadap suudon, karena suudon itu seburuk-buruk ucapan. Jadi suudon itu di mulut, bukan di hati. Oleh karena itu, ketika antum melihat jam 10 malam ada orang tidak dikenal masuk ke masjid, ya, sementara selama ini antum sering di masjid antum itu kehilangan ampli misalnya, kehilangan kotak amal misalnya. Nah, antum nggak mau kehilangan lagi, lalu antum ikut masuk ke masjid, ya, pura-pura sholat, pura-pura apa gitu, supaya nggak kecurian. Antum sudah suudon belum? Antum suudon apa tidak? Tidak. Antum tidak suudon. Kenapa? Iya, masih di hati, ya, masih di hati, belum suudon. Suudon itu kalau di mulut, ya, kalau di hati belum. Kalau antum sudah keluarkan di mulut, baru, bang, kalau nyuri jangan di masjid apa? Kan banyak toko-toko Cina sana, jangan di masjid ini. Itu sudah dosa, karena sudah di mulut, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Hadiah besar dari Allah kepada kaum muslimin awal, yaitu para sahabat yang semangatnya itu sami'na wa ata'na. Ciri khas para sahabat, sami'na wa ata'na, dan ciri khas para nabi, para rasul, walaupun sekali lagi nggak masuk akal. Barangkali antum pernah dengar kisah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, detik-detik menjelang Fir'aun dan bala tentaranya hanyut di Laut Merah. Nabi Musa dan bala tentaranya dikejar, kan, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Makin lama makin dekat, sementara di depan laut nggak ada kapal, ya. Makin lama makin dekat tentunya. Ada seorang anak muda, akhirnya anak muda ini jadi nabi, Yusha bin Nun namanya. Yusha bin Nun itu kalau antum dapati di surat Al-Kahfi, yang membawa makanan untuk Nabi Musa, bekal safarnya saat mencari Khadir. Yusha bin Nun bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita lari? Di depan laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa sudah diberitahu oleh Allah ke depan, menyeberangi laut, ya. Ini Yusha bin Nun tanpa pikir panjang, ucapan Nabi nggak mungkin salah, maka dipacu kudanya ke depan, nyebur, karena belum saatnya. Tapi Nabi Musa sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa kita disuruh lari ke depan, ke arah laut itu, menyeberangi laut itu. Mundur lagi, kuda tentu tenggelam, dia juga tenggelam, kan. Mundur lagi, bertanya lagi, ya Nabi Allah Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari dari kejaran Fir'aun ini? Nabi Musa menjawab dengan jawaban sama, ke depan, ke arah laut. Dan dipacu lagi kudanya dan nyebur lagi sampai 3 kali berturut-turut. Baru Allah perintahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam, idrib bi asaqal bahar.
wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke lautan. Dan betul setelah dipukul, antum tahu apa yang terjadi. Sebuah pemandangan yang insya Allah tidak akan pernah berulang. Dan pemandangan itu disaksikan oleh siapa? Pemandangan itu disaksikan oleh siapa? Yahudi Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kayak apa nikmatnya? Ratusan tahun diperbudak oleh Fir'aun, dibikin miskin, dibikin sengsara, diperbudak, Pak. Hari ini melihat mereka tenggelam di depan mata mereka, di depan mata Bani Israel, melihat Fir'aun dan bala tentaranya yang bengis kejam musuh ini tenggelam. Kayak apa nikmatnya? Mestinya mereka bersyukur, mestinya mereka tambah rajin dalam beribadah, mentauhidkan Allah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maksiat lagi, kufur lagi, maksiat lagi. Memang bangsa ini adalah bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa yang sekarang sedang membombardir kaum muslimin di Gaza itu. Bangsa ini yang sama dengan bangsa yang lari dari kejaran Fir'aun itu, yang bukannya berterima kasih mendapatkan nikmat yang begitu dahsyat luar biasa, justru kufur lagi. Kan jalan kan? Setelah itu kan berjalan. Dan ini pelajaran besar bagi kita, bahwa para nabi, para rasul mengajak umatnya untuk mencari kebahagiaan akhirat, bukan dunia. Kalau dunia, barangkali Nabi Musa akan mengatakan, kita balik ke Mesir. Kan Fir'aun dan bala tentaranya sudah mati, kita balik ke Mesir, kita kuasai Mesir, kita punya negara Mesir. Tidak. Tetap Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk terus berjalan, meninggalkan Mesir. Mestinya kan balik lagi. Ya. Nah, dalam perjalanan ini melewati sekelompok orang yang sedang menyembah berhala. Apa kata mereka? Ya Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Mereka punya Tuhan-Tuhan yang kelihatan disembah, kok kita nggak punya? Coba bikin, wahai Musa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak apa sakitnya hati Nabi Musa. Ya, ini bangsa yang betul-betul sami'na wa asayna. Jauh sekali dengan keadaan para sahabat yang sami'na wa ata'na. Mau berat, mau pahit, mau ngeri, kalau ini perintah Allah dan Rasulnya, para sahabat sami'na wa ata'na. Maka menjelang perang Ahzab, ini yang dahsyat sekali, Rasul dan para sahabat di Madinah dikepung dari 3 penjuru. Dari kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kemudian orang-orang Arab Badui yang masih kafir, dan satu lagi orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kan ngeri itu. 2 dari luar, 1 dari dalam. Kalau pecah tawuran, habis barangkali. Ya, nah disitulah para sahabat mengatakan, ya Rasul, kami tidak akan mengatakan seperti ucapan Bani Israel, sami'na wa asayna. Kami akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami tidak akan mengatakan seperti ucapan mereka, idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi saja engkau bersama Tuhanmu sana perang. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Ini salah satu ucapan mereka yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ucapan yang kalau kita bayangkan, kayak apa sakitnya hati Nabi Musa. Ya, kayak apa sedihnya beliau. Ratusan tahun membina mereka, mentarbiat mereka, hasilnya seperti itu. Diajak jihad dan Allah sudah menjamin pasti menang. Masuk ke Palestina, Syam. Mereka tidak mau. Akhirnya mereka terombang-ambing di padang Tih. Tiba-tiba sekarang mengklaim itu tanah mereka. Padahal dipersilahkan oleh Nabi Musa dulu. Ayo masuk, ini memang tanah yang dijanjikan buat kalian, tapi jihad dulu. Perangi dulu bangsa Jabbarin itu. Pasti menang. Yang ngomong Nabi Musa. Yang ngomong Nabi Musa otomatis itu ucapan Allah. Nggak percaya. Mereka kuat. Ya Musa, kita lemah. Kita baru saja lepas dari perbudakan Fir'aun. Sedangkan persenjataan mereka luar biasa. Badannya luar biasa. Memang ada beberapa riwayat badannya luar biasa itu bangsa Jabbarin. Pakai akal. Pakai logika. Sementara ada wahyu. Yang keluar dari mulut Nabi Musa adalah wahyu, ya, bahwa kalau kalian
berjihad, berperang melawan bangsa Jabbarin, dijamin kalian pasti menang. Enggak mau. Inilah Yahudi, inilah Bani Israel. Tiba-tiba sekarang mengklaim, ya, maka tidak ada yang tepat sikap kita kaum muslimin terhadap Yahudi Bani Israel kecuali jihad, ya, tentu kita tidak boleh berpangku tangan menunggu-nunggu datangnya janji Allah. Memang Allah sudah berjanji betul bahwa Yahudi akan lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin. Mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Batu dan pohon tempat persembunyian mereka tiba-tiba bisa bicara, ya muslim wara'il yahud faqtulhu, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah. Ya, pohon-pohon bisa bicara kecuali satu pohon. Pohon Gorfat, pohon Yahudi, kata Nabi alaihi salatu. Ini pasti. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan menunggu-nunggu sabda Nabi ini. Iya kan? Tentu ada permulaannya. Permulaannya bagaimana? Kita contoh para sahabat. Kita sami'na wa ata'na. Jangan sampai ada ayat, ada hadis, kita pikir, ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masuk ada kopi, teh, kemasukan lalatnya celupin sekalian. Lalatnya buang, lalu kopi kita, teh kita minum. Nggak masuk akal nih. Ya. Padahal kata siapa itu? Kata siapa? Yang nyuruh siapa? Ketika minuman kita kemasukan lalat, celupkan sekalian. Karena sayap lalat itu yang kanan mengandung racun, yang kiri mengandung penawar, impas. Yang ngomong begitu siapa? Nabi SAW. Nabi yang ngomong otomatis itu ucapan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah menjamin bahwa Muhammad tidak mungkin berbicara berdasarkan keinginan dia. Semua ucapan dia adalah wahyu. Wahyu dariku, wahyu dari Allah. Ya. Ya, kita sisakan waktu mungkin 14 atau 13 menit untuk soal jawab. Silakan.